Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Suyami selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pondago 03. Yang terhormat Ibu Lita Rizwiati selaku CGP Angkatan 11. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Pondago 03. Kemudian yang terhormat kakak-kakak KKN dari IPUS. Sebelum kita memasuki acara kita yaitu acara diseminasi budaya positif, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan yang sehat, tak kurang suatu apapun. Izinkan saya di sini membacakan susunan acara pada diseminasi budaya positif. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepada Kepala Sekolah SD Negeri Pondago 03. Yang ketiga adalah inti, dan keempat tanya jawab, dan yang kelima adalah untuk acara kita yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita menundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan, kami persilahkan Ibu Suyami untuk memberikan sambutan pada siang hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Lestari sebagai pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sambutan. Bapak Ibu yang saya hormati dan Ibu Lita selaku CGP Angkatan 11 yang dalam kesempatan ini akan melaksanakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya marilah kita semua mengucap syukur bahwasanya di siang hari ini kita semua diperkenankan untuk berkumpul di ruangan kelas 1 ini dalam rangka diseminasi. Bapak Ibu, pada kesempatan ini marilah kita semua mendukung pelaksanaan diseminasi Ibu Lita sebagai CGP Angkatan 11 ini. Semoga diseminasi nanti bisa berjalan lancar sehingga apapun yang diterapkan, yang disebarkan dalam sekolah ini nanti bisa merupakan penggerak bagi kita semua dan bisa diterapkan di dalam lingkungan dan dalam pendidikan di SD Negeri Pondago 3. Saya pribadi dan Bapak Ibu guru semua mendoakan dan mendukung sehingga dalam CGP Angkatan 11 ini Ibu Rizwiati bisa berjalan sampai akhir nanti. Saya kira sambutan dari saya akhiri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya aturkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Suyami yang sudah memberikan sambutan pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu inti, kami persilakan Ibu Lita Rizwiati untuk mendiseminasikan budaya positif pada kesempatan hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk pembawa acara yang sudah memberikan waktu untuk saya di sini berdiri di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SD Negeri Pondago 03, Ibu Suyami SPD, juga Bapak Ibu guru yang sudah memberi waktunya untuk
bersama-sama dengan kita pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu. Nanti kalau saya tanya selamat siang, luar biasa. Ya walaupun masih siang sudah seperti ini ngantuk-ngantuk, tetapi masih memberikan waktu. Terima kasih ya. Selamat siang Bapak Ibu. Siang, luar biasa. Ya, terima kasih. Di sini saya di sini tidak akan menggurui ya Bapak Ibu semua, tetapi di sini kita mau berdiskusi bersama, kita mau sharing bersama. Ini adalah tugas dari saya mengikuti CGP Angkatan 11 tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Tentunya Bapak Ibu sudah kenal dengan saya, Rita Riswiarti, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Semarang. Sebelum kita akan mulai di dalam desiminasi kita pada siang hari ini, untuk tambah semangat kita mau tepuk bahagia dulu. Nanti saya contohin, tepuk bahagia. Aku selalu bahagia. Yang agama Islam nanti bilang alhamdulillah, yang agama Kristen nanti bilang puji Tuhan. Seperti itu nggih? Ya. Tepuk bahagia. Aku selalu bahagia. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, kita bersyukur, kita harus selalu bahagia ya. Harus selalu bahagia. Untuk siang hari ini yang akan saya paparkan dari konsep inti budaya positif. Yang pertama, tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini yang pertama kita mau belajar tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau kita berbicara tentang paradigma baru, berarti ada yang lama tidak Bapak Ibu? Ada, tentunya ada yang lama. Kalau kita belajar tentang paradigma baru, berarti ada yang pembelajaran yang lama atau punya mindset yang baru. Paradigma baru ini ya. Apa yang dimaksud dengan paradigma baru ini? Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik nanti bisa belajar sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan teori psikologi modern. Untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu di sini pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana? Ada yang tahu? Berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Ada lagi? Menyesuaikan kebutuhan murid. Menyesuaikan kebutuhan murid. Ada lagi? Ya, tadi jawabannya betul sekali Bapak Ibu, terima kasih ya. Berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid, juga disesuaikan dengan kebutuhan murid. Fokus kita saat kita memberi pelajaran kepada anak didik kita itu adalah murid dan murid. Pembelajaran yang berpusat kepada murid. Untuk apa? Nantinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 dimensi ya. Yang pertama, dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya nanti anak murid kita, anak didik kita mempunyai iman yang
luar biasa, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Anak didik kita juga tidak kalah dengan perkembangan kemajuan zaman. Berkebinekaan global, terampil di dalam teknologinya. Apalagi sekarang ini teknologi semakin pesat, anak-anak juga harus bisa mengimbanginya. Bergotong royong di sini juga tidak hanya untuk kerja atau regu piket, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana anak di dalam pembelajaran itu bisa saling bekerja sama dengan yang lain, bisa bergotong royong. Kreatif, anak-anak harus bisa berpikir kreatif. Kalau kita gali ya, anak-anak itu kreatifnya sungguh luar biasa. Kita harus bisa menggali anak-anak kita itu nanti bisa menjadi anak yang kreatif. Bernalar kritis. Bagaimana anak-anak bisa memecahkan suatu masalah di dalam sekolah, di dalam pembelajarannya, yaitu bernalar kritis. Mandiri. Anak-anak juga harus bisa mandiri. Tidak tergantung kepada bapak ibu guru. Anak-anak harus bisa mandiri. Itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, di sini saya punya buku. Nanti untuk minta tolong bapak guru menuliskan di sini tentang sesuatu yang berharga. Apa saja boleh. Sesuatu yang berharga. Yang sudah boleh dituliskan sesuatu yang berharga menurut bapak ibu. Boleh itu benda, boleh itu sesuatu yang sangat berharga. Bisa dituliskan, saya juga mau menulis. Saya juga untuk menulis sesuatu yang sangat berharga. Satu saja. Bebas, oke? Di sini pas ya, dua-dua. Terserah boleh benda, misalnya cincin, kalung, sertifikat tanah yang berharga, sertifikat rumah. Yang kedua, nanti coba bapak ibu dengan bujukan atau dengan rayuan atau bagaimana bapak ibu mau minta sesuatu kepada bapak ibu guru yang lain, seperti itu. Ya, satu saja ya, yang berharga satu saja. Oke, boleh berarti Pak Rizal sama Pak Nur sama Pak Karis, Bu Tri sama Bu Sristari, Pak Okta sama Mbak Amel, Bu Seri sama Mbak Adel. Ya, seperti itu nih. Ya Bu, saya mau itu ya. Bagaimana bisa mengambil sesuatu yang berharga di dalam diri Bapak Ibu yang sudah ditulis tadi. Boleh dengan rayuan atau rujukan seperti itu, monggo. Misalnya Pak Nur bisa apa? Ya, sesuatu yang berharga. Ya, harus juga boleh. Jangan dilihatkan dulu ya, karena sesuatu yang berharga jangan dilihatkan. Punyaku lebih baik loh. Kok enggak boleh tahu punyaku lebih berharga loh. Punyaku lebih mahal. Punyaku lebih baik. Ayo tapi sebentar. Bisa sebentar. Kasih uang 5 juta. Nanti 10 juta. Boleh tak kasih ya? Pinjam sebentar. Tak kasih sebentar.
Tak kasih 3 wes. 4. Sebentar toh Bu. Masa enggak boleh toh Bu? Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu ya. Tadi siapa yang mau memberikan sesuatu yang berharga itu ada? Adakah Bapak Ibu guru yang menerima dari yang lain? Tidak ada. Tidak ada semua. Walaupun dengan bujukan, dengan rayuan, dengan uang. Tadi saya juga merayu Pak Rizaldi. Saya beri uang 5 juta, tidak mau. Saya beri uang 10 juta, tidak mau. Kenapa Pak Rizal? Karena harta berharga saya adalah keluarga. Ya, ya. Harta berharga saya adalah keluarga. Ya, iya, tidak ternilai dengan nilai, ya, tidak ternilai dengan uang. Ya, untuk Mbak tadi apa? Boleh tidak Bu Suya menyimpan barang yang berharga tadi? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu udah menjadi dari keluarga buat saya. Iya, keluarga buat saya. Iya. Tidak boleh ya. Kita di sini mau belajari tadi yang sudah digenggam ya. Kita bisa belajar ya. Kontrol di dalam kehidupan kita itu siapa yang mengontrol Bapak Ibu? Diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri. Orang lain bisa mengontrol tidak? Tidak bisa. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita selain diri kita sendiri. Di sini kita mau belajar tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, guru itu mengontrol siswa. Apakah di sini Bapak Ibu guru mengontrol siswa? Iya, ya. Tapi di sini teori kontrolnya guru itu tidak mengontrol siswa. Berarti tidak sepenuhnya siswa juga bebas, tidak. Kita perlu membimbing, menuntun siswa. Tetapi kita tidak sepenuhnya ya 100% mengontrol siswa. Melakukan ini, mengerjakan ini. Tetapi kita bisa menuntun siswa kita. Yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif yang kita lakukan sebagai guru-guru pendidik ya, itu bermanfaat. Tetapi kita harus bisa memilah-milah ya penguatan positif yang kita lakukan kepada peserta didik kita. Tidak semua penguatan yang positif itu nantinya bermanfaat untuk murid kita. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik biasanya, kenapa kamu berangkatnya kesiangan? Kenapa kamu tidak memakai pakaian olahraga? Kenapa kamu tidak pakai pakaian yang sesuai dengan tata tertib sekolahan seperti itu? Orang itu akan membuat merasa bersalah atau murid kita itu merasa bersalah. Itu tidak menguatkan karakter ya. Kita bisa mencari kenapa alasannya. Kita tanya dulu alasannya. Kenapa tidak memakai seragam? Mengapa tidak memakai sepatu? Kita harus tanya alasannya. Jangan kita sebagai seorang pendidik membuat anak peserta didik kita itu merasa bersalah. Ya, berkecil hati merasa bersalah. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita di sini semua Bapak Ibu guru adalah orang-orang yang dewasa. Kita mesti anak harus ini. Ya. Kita seringnya memaksa, tetapi ya, kita tidak boleh memaksakan dari peserta didik kita. Bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Kita harus rubah ya, mindset kita atau paradigma kita yang dulunya atau di sini stimulus respon tentang dunia, juga teori kontrol tentang dunia.
Yang pertama, bahwa realitas kebutuhan kita sama, yaitu di dalam stimulus respon tentang dunia. Kebutuhan peserta didik kita itu sama. Tetapi menurut teori kontrol, bahwa kebutuhan atau realitas kita itu berbeda. Setiap anak mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri. Setiap anak mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini yang stimulus respon tentang dunia. Semua orang melihat hal itu sama saja. Tetapi untuk teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda, memiliki sesuatu yang berbeda, pikiran yang berbeda, gambaran-gambaran yang berbeda. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita sebagai pendidik maunya A, anak murid kita, anak didiknya kita juga A. Kita maunya B ya harus punya B. Tetapi di dalam teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bagaimana kita bisa memahami setiap anak, setiap peserta didik kita itu juga punya pandangan yang berbeda dengan kita. Misalnya, saya punya pandangan A, anak punya pandangan B, tapi kita bisa ya berkolaborasi, tidak memaksakan di dalam kehendak kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya saja anak itu terlambat datang. Kamu terlambat lagi. Besok nanti kamu terlambat lagi. Kamu tidak mengerjakan PR lagi. Seperti itu. Kita tidak tanya alasan kamu kenapa tidak mengerjakan PR. Mungkin mati lampu, mungkin sedang sakit. Kita harus bisa melihat perilaku buruk. Memang tidak mengerjakan PR, terlambat datang itu memang perilaku yang buruk. Tetapi kita harus tanya dulu di dalam teori kontrolnya. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Apa yang dilakukan murid-murid kita itu punya tujuan. Tujuannya, kita harus bisa menanyakan alasannya apa. Tidak langsung dikatakan, itu buruk. Tidak seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini kalau stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Yang bisa mengontrol kita ya, adalah diri kita sendiri. Orang lain yang Bapak Ibu guru tidak bisa mengontrol murid-murid kita. Tetapi murid-murid itulah yang nantinya bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Bahkan anak-anak didik kita tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jangan sampai kita itu mengontrol orang lain. Harus sama dengan kita. Tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita bilang A, murid kita harus bilang A. Kita bilang B, anak-anak kita harus melakukan yang B. Tidak seperti itu dalam teori kontrol. Di dalam teori kontrol harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau saya A, Bapak Ibu guru A, murid-murid B, kita cari solusi yang kecil, pilihan-pilihan yang baru. Kita berkonsensus, berkolaborasi dengan peserta didik kita. Model berpikir menang kalah. Kalau berarti saya tadi mendapatkan yang sesuatu berharga dari Pak Rizal, berarti saya menang. Pak Rizal kalah karena sudah memberikan kepada saya. Tetapi tidak. Dalam teori kontrol ya tentang dunia, model berpikirnya adalah menang-menang. Kita mau menginjakkan disiplin positif. Menurut Diana Gosen, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu. Disiplinnya yang berarti belajar.
tujuan bersama, untuk sesuatu yang bisa dihargai, untuk sesuatu yang bisa bermakna. Bahkan menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan siswa yang merdeka, syarat utamanya apa? Harus mempunyai disiplin yang kuat, disiplin yang berasal dari internal, disiplin yang berasal dari diri sendiri, atau terdapat di dalam motivasi internalnya. Maka diperlukan juga motivasi eksternal atau orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Selain murid diri sendiri, oh saya harus berangkat pagi, itu dalam dirinya sendiri. Selain itu juga Bapak Ibu guru, ya kenapa kamu kemarin tidak berangkat, itu juga bisa bertanya dulu juga dari luar atau eksternal. Sebagai pendidik, tujuan kita apa? Menciptakan anak didik kita, peserta didik kita itu memiliki disiplin diri, sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal atau memiliki motivasi intrinsik di dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tadi ada motivasi intrinsik, juga ada motivasi ekstrinsik. Kalau menurut Bapak Ibu, motivasi mana yang baik? Ekstrinsik atau intrinsik? Iya, motivasi intrinsik, motivasi yang sudah ada di dalam diri kita sendiri. Tujuan disiplin positif yang pertama, menanamkan motivasi kepada peserta didik kita, semua siswa kita itu bisa menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka menghargai dirinya sendiri, juga bisa menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, motivasi ini berasal dari diri siswa, dari diri siswa sendiri atau internal, sehingga akan berdampak dalam kehidupan peserta didik kita itu di dalam jangka yang panjang, tidak terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah seperti itu. Ada di dalam diri sendiri murid itu dulu. Nilai-nilai kebajikan universal yang perlu kita ketahui, ya, ada profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ada juga dari PYP, Primary Years Program, ya. Itu juga ada di dalam nilai-nilai yang harus kita kembangkan. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Juga nilai-nilai kebajikan universal dari 9 pilar karakter yang perlu kita ketahui, ya. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ada nilai kemandiriannya dan tanggung jawab, kejujurannya, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan keadilan, baik, rendah hati, dan juga toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kita sebagai seorang pendidik juga harus mengetahui nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan di dalam anak peserta didik kita. Kalau kita belajar disiplin positif, itu termasuk di dalam peraturan atau keyakinan kelas, Bapak Ibu. Disiplin positif, kalau tadi sudah kita melihat pengertiannya, kita melihat tujuannya, berarti itu masuk dalam peraturan atau masuk keyakinan kelas? Iya, Bapak Ibu, ya. Berarti itu masuk di dalam keyakinan kelas. Apakah di sekolah kita masih menggunakan tata tertib? Ya, ya masih ada, ya. Ya nanti kita mau buat keyakinan kelas, ya seperti itu, ya bukan lagi peraturan. Mengapa tidak peraturan saja di sini, ya? Mengapa harus
keyakinan kelas. Kalau ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu, nanti dijawab. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa? Ada peraturan seperti itu. Agar disiplin. Ada lagi? Menggunakan helm biar apa itu? Keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya biar bersih. Ya. Harus datang tepat waktu, disiplin. Tadi tentang keselamatan, kebersihan, disiplin. Kalau sesuatu itu sudah ada di dalam diri kita, atau nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan itu sudah ada di dalam diri kita, kita akan lebih menggerakkan, lebih bisa menggerakkan atau motivasi intrinsiknya itu sudah ada di dalam diri kita. Kita akan menjalaninya itu lebih senang, lebih enjoy seperti itu, dibandingkan dengan kita mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Oh, ada peraturan seperti ini, tetapi kita lebih santai. Oh, ada keyakinan yang ada di dalam diri kita seperti itu. Kenapa keyakinan kelas? Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Di dalam keyakinan itu ada nilai-nilai kebaikan yang disepakati secara bersama-sama, secara universal. Orang itu akan lebih senang, orang itu atau peserta didik itu akan lebih semangat, tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Seperti itu. Nanti kita akan bahas ada di dalam keyakinan yang berikutnya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, nyata daripada peraturan, lebih rinci dan nyata. Pernyataan-pernyataannya universal, umum. Pernyataannya dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif, tidak menggunakan kata misalnya tidak boleh bermain di situ, tidak boleh membuang sampah di tempat sembarangan. Tidak boleh itu kalimat bentuknya negatif, ya. Tetapi nanti diubah menjadi kalimat yang bentuknya positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Sedikit saja, tetapi anak itu benar-benar tahu keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah dipahami. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan itu, di lingkungan kelas kita. Di lingkungan kelas kita dulu yang membuat keyakinan kelas. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi di dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Di dalam satu kelas, anak didik kita diberi satu kertas untuk memberikan apa kesepakatan kelas kita. Kalau kesepakatan sudah didapat, nanti Bapak Ibu guru menyimpulkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu tidak, tetapi kita bisa meninjau dari waktu ke waktu. Kok anak peserta didik kita ini dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, kok masih ada yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Oh, kita bisa mengulangi lagi. Kita bisa bersama-sama dengan murid kita untuk membuat kesepakatan kelas lagi. Seperti itu. Keyakinan kelas contohnya di sini adalah peraturan, ya. Contohnya ini peraturan, dan di sini keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Selalu kembalikan buku. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai yang dituju apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu kalau ada di
dalam peraturan-peraturan, membuat peraturan-peraturan. Apa nilainya? Keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, diganti menjadi nilai kebajikan menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu kalau peraturan. Kalau keyakinan menjadi keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ya ada kata dilarang selalu, ya itu kalimat yang negatif. Diganti menjadi nilai kebajikannya, oh itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran berarti nilai menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, berarti itu tentang kesehatan, tentang keselamatan, juga kepedulian. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita bisa ganti menjadi keselamatan, keamanan, kepedulian, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kita sudah masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar. Anak-anak didik kita juga mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan dan penguasaan. Kita mau bahas satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup. Setiap murid kita juga mempunyai kebutuhan yang sama seperti kita bertahan hidup. Misalnya tentang kesehatan, tentang rumah dan makanan. Tentang bagaimana perasaan peserta didik kita itu aman. Di sekolahan kita juga aman, ada perasaan aman. Yang kedua tentang kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini adalah hubungan dan koneksi sosialnya, memberi dan menerima, kasih sayang untuk menjadi bagian suatu kelompok. Kebutuhan orang tetap terhubung, ya. Apalagi di dalam peserta didik kita juga harus ada cinta dan kasih sayang. Di dalam satu kelompok, di dalam kelasnya, jangan sampai ada satu anak yang tidak berteman, ya, tidak disayangi, ya. Jangan sampai seperti itu. Kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini adalah tentang kekuatan mencapai sesuatu. Bagaimana menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atau prestasinya, keterampilannya didengar, ya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri bahwa anak itu mempunyai prestasiku ini, saya bisa ini, seperti itu, diakui. Kebutuhan kebebasan itu adalah kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan atau mampu bisa mengendalikan arah hidup bagi seseorang. Kebebasan misalnya anak didik kita kok sudah jenuh, kok sudah capek Pak Guru, Bu Guru, kita terus saja. Di situ anak juga mempunyai suatu kebebasan. Oh berarti anak didik kita itu sudah mulai bosan. Kita bisa ganti dengan misalnya belajar di luar, kita bisa ice breaking seperti itu. Kebutuhan kesenangan atau merasa senang bisa dengan mencari kesenangan, bermain, tertawa. Setiap siswa juga membutuhkan kesenangan, memiliki konsentrasi yang melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang dan suka melucu, ya, atau bergurau. Itu juga kebutuhan kesenangan bagi murid-murid kita. Kita juga harus memahami kebutuhan 5 dasar. Motivasi perilaku manusia ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, tadi ekstrinsik, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita misalnya berangkat, anak-anak berangkat lebih awal karena biar tidak dihukum sama Bapak Ibu guru. Itu dari ekstrinsik, dari luar. Dari aspek dari luar juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
kepribadiannya. Yang ketiga dari intrinsiknya atau di dalam diri kita, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri saya sendiri. Kedepannya saya mau bagaimana? Seperti itu. Ya. Sudah berpikir yang intrinsik ya di dalam diri kita. 5 posisi kontrol guru. Di sini kita semua adalah Bapak Ibu guru. Ya, kita mau belajar tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama ada sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita mau bahas satu persatu posisi kontrol ini. Sebagai seorang penghukum, penghukum itu apa? Seorang penghukum bisa menggunakan hukumannya itu secara fisik atau verbal. Guru-guru menerapkan posisi penghukum dengan berkata seperti ini contohnya. Patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Atau seorang penghukum, ya, guru penghukum ini, kamu tidak mengerjakan PR, kamu ada di luar kelas. Kamu tidak mengerjakan PR, kamu hormat bendera 10 menit. Itu seorang penghukum, guru penghukum. Pembuat rasa bersalah. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal, tetapi di sini membuat orang merasa bersalah, berkecil hati. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Seperti itu. Itu adalah guru yang pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetapi tetap berupaya untuk mengontrol murid, melakukan persuasi, ajakan. Guru di posisi ini sebagai teman menggunakan hubungan yang baik atau masih humor-humor ya untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya seperti ini. Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bereskan. Itu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi atau peserta didik kita. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Contoh pertanyaan yang sering kita di sini contoh pertanyaannya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu kalau kita sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer, posisi kontrol manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Di sini seorang guru mempersilahkan murid itu untuk bisa mempertanggungjawabkan perilakunya, perbuatannya, mendukung murid ya, untuk menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Contoh kalimatnya seperti ini. Apa yang kita yakini? Kembali keyakinan yang kelas yang sudah dibuat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu adalah seorang posisi kontrol manajer. Di sini saya mau tanya dulu dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di posisi mana? Ada di posisi mana Bapak Ibu? Manajer. Baik, manajer. Ada yang lain lagi? Penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, pemantau. Luar biasa, kita tepuk tangan dulu. Ya, sebagai manajer luar biasa. Ya, kita sebagai seorang pendidik
pendidik guru harus bisa menjadi seorang manajer ya. Di sini saya juga masih berlatih bagaimana saya nanti mau menuju ke manajer ya. Biasanya masih penghukum ya. Anak tidak mengerjakan PR, kamu di luar kelas ya. Kerjakan di luar. Kamu tidak memakai seragam. Seperti itu. Tapi kita Yesus bisa menjadi seorang manajer, mencari permasalahan. Tujuan posisi kontrol guru, apa tujuannya? Ya. Posisi kontrol guru ya terhadap siswa itu mencapai posisi manajer. Ya. Siswa itu dapat menjadi pribadi yang bagaimana mandiri, merdeka, juga bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya nanti dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Karena dengan posisi kontrol yang manajer itu kita bertanya dulu keyakinan apa yang sudah dibuat. Kalau sudah seperti ini, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki diri? Seperti itu. Posisi kontrol restitusi. Apa itu restitusi? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan bisa juga memulihkan dirinya untuk memperbaiki ketika berbuat kesalahan. Restitusi ini juga menguntungkan korban dan si pembuat salah ini. Restitusi. Ciri-ciri restitusi itu apa? Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, bukan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi ini bisa memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, bukan maksa, seperti itu. Menuntun anak untuk melihat ke dalam diri anak itu sendiri. Bagaimana mencari kebutuhan dasarnya yang mendasari tindakan anak tersebut. Restitusi diri juga menjadi cara yang terbaik. Restitusi ini fokusnya pada karakter anak yang akan kita bentuk, bukan tindakan. Restitusi juga menguatkan, dan yang terakhir mengembalikan siswa yang berbuat salah itu kepada kelompoknya. Disebut juga dengan ada istilah segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini, yang pertama ada validasi tindakan yang salah dulu. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga sini menanyakan keyakinan. Validitas tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya, seperti misalnya anak didik kita yang melakukan kesalahan, kita tanya dulu, kita validasi dulu. Ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kita bisa menstabilkan identitas. Oh, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita bisa menstabilkan identitas. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu dalam segitiga restitusi. Kalimat yang bisa digunakan kepada anak seperti yang berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kita bisa menstabilkan identitasnya dalam permasalahan ini. Di sini anak bisa fokus ya pada kesalahan,
lebih sulit melakukan restitusi ya. Rasa bersalah ya. Rasa bersalah anak ya. Merasa bersalah, merasa gagal. Itu nanti anak-anak bisa semakin malu, merasa malu. Oh, itu tidak bisa diubah lagi. Merasa gagal dalam diri. Sisi validasi tindakan yang salah. Tidak menyarankan guru untuk berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Tetapi bagaimana dalam restitusi ini? Ya. Di dalam restitusi harus memahami alasannya. Setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baik. Itu sebuah validasi tindakan yang salah. Sisi menanyakan keyakinan. Setelah kita melakukan langkah yang pertama, langkah yang kedua, kita melakukan sisi yang ketiga. Ya. Anak itu sudah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Bapak Ibu, ini adalah contoh praktek segitiga restitusi kasus ya yang sudah saya lakukan. Contoh kegiatan praktek segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Waalaikumsalam Bu Faira, silakan masuk Faira. Silakan duduk Faira. Bu Faira, Bu Guru dengar dari ketua kelas menstabilkan identitas. Apakah itu betul Bu Faira? Memangnya kenapa kamu bertengkar dengan Habibah Bu Faira? Karena Habibah menyontek PS saya Bu Guru. Oh, wajar jika kamu menjadi marah dan kesal. Bu Guru juga kalau ada di posisimu akan berbuat hal yang sama. Lalu tindakan apa yang kamu lakukan terhadap validasi tindakan masalah? Saya memarahi menabrak mejanya Habibah. Kamu pasti memiliki alasan kenapa berbuat seperti itu, Faira. Iya Bu Guru, karena saya sudah susah payah mengerjakan PR tetapi Habibah hanya menyontek. Guru menghargai tindakan kamu, Faira, karena kamu tidak sampai memukul dan
nyobek buku milik Gabika. Sekarang mari coba kita pikirkan bersama. Menanyakan keyakinan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, Bu Faira? Belum, Bu Guru. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menghargai orang lain dan menghormati orang lain. Sekarang Bu Guru bertanya, apakah menghargai menghormati orang lain itu penting? Penting, Bu Guru. Tindakan tepat yang seharusnya kamu lakukan jika ada temanmu yang mencengkek bagaimana, Faira? Seharusnya jika ada yang meminta, saya harus menahan amarah saya dan melaporkan ke Bu Guru. Tepat sekali tindakanmu, Faira. Apakah kamu akan berjanji tidak akan mengulangi lagi? Iya, Bu Guru. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya, terima kasih, Faira. Kamu boleh kembali ke kelas kamu. Terima kasih, Bu Guru. Ini adalah kasus yang pertama. Kasus yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufaira Nur Abdullah. Saya kelas 5 SD Negeri Kebenagung 03. Saya merasa lega sekali saat Bulita menanyakan alasan saya melakukan kesalahan dan saya menyadari yang saya lakukan salah. Kami mencari solusi tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Saya tidak takut, tapi saya mau memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasus yang kedua. Tahu, Bu Guru, karena saya makan Menstabilkan identitas terlebih dahulu. Menurut biologis, makan di dalam kelas termasuk perbuatan yang benar atau salah? salah, Bu. Benar sekali. Makan memang salah satu kebutuhan kita. Jika butuh lapar, tubuh juga akan makan. Tapi kita harus tahu kapan waktunya kita boleh makan, kapan waktunya kita tidak boleh makan. Memangnya tadi pagi Bilkis tidak sarapan? Tidak, Bu Guru. Melakukan validasi data yang tidak sarapan. Karena saya bangun kesiangan dan tidak sempat untuk sarapan. Itu menghargai tindakan kamu, Bilkis, terburu-buru pergi ke sekolah supaya tidak terlambat pada saat jam belajar. Sekarang, mari coba kita pikirkan bersama. Menanyakan keyakinan yang sudah dibuat sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Belum, Bu Guru. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Sekarang ibu ingin bertanya, apakah tindakan yang kamu lakukan termasuk juga menghargai diri sendiri dan orang lain? Belum, Bu Guru. Tindakan tepat apa yang seharusnya kamu lakukan? Seharusnya saya bangun lebih awal dan bisa untuk sarapan di rumah. Tepat sekali tindakanmu, Bilkis. Kapan kamu akan memulainya? Mulai besok, Bu. Baik, apakah kamu berjanji tidak akan mengulangi lagi? Berjanji, Bu Guru, saya akan tidak mengulangi lagi. Terima kasih, Bilkis. Kamu boleh kembali ke kelas kamu. Sama-sama, Bu. Itu adalah contoh kasus Kenalkan, nama saya penerapan Syaila tiga Putri. Saya kelas 5 restitusi. SD Negeri Kebenagung 03. Saya merasa lega sekali saat Bulita menanyakan alasan saya melakukan kesalahan dan saya menyadari yang saya lakukan salah. Kami mencari solusi tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Saya tidak takut, tapi saya mau memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih. Dan contoh lagi tentang cara pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya buat di dalam kelas 5. Hari ini anak-anak kita mau membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas 5.
Sudah, terima kasih. Silakan duduk. Ya, hari ini kita mau membagikan ini kamu tulis ya kesepakatan kelas kita kelas 5 ya. Kita bisa membagi anak kertas untuk menuliskan kesepakatan kelas. Contoh membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Yang sudah dapat bolpennya dikeluarkan ya, menulis kesepakatan kelas kita mau ambil satu saja. Satu saja. Anak-anak langsung tulis kesepakatan kelasnya mau apa ya. Nanti kita mau jadikan keyakinan kelas. Satu saja. Yang sudah mari dituliskan dulu di sini kesepakatan kelas. Boleh ditempel di sini yang sudah masih satu. Ditempel di sini. Di sini. Anak-anak menempelkan nanti yang sudah dibuat dari kesepakatan kelas maju satu-satu. Yang di sini ya. Nanti boleh di bawahnya. Terus bawahnya ya bawahnya. Masih ada kurang, kita menunggu tengahnya. Sudah? Kalau sudah, ya kita mau baca. Tidak boleh pakai sepatu dalam kelas. Di sini kalau yang tadi membuatnya ada kata-katanya tidak. Menyimpulkan. Kata-katanya Ada tidak kata-kata kita tidak. jadikan kata yang tidak menggunakan kata tidaknya. Jadi kalimat kosong. Berarti apa? Tidak boleh pakai sepatu. Berarti bagaimana? Melepas sepatu
contoh praktek keyakinan kelas G yang sudah saya lakukan di kelas 5. Kita nanti sebagai Bapak Ibu guru bisa mengubah kalimat-kalimat yang negatif yang tidak dilarang seperti itu menjadi kalimat yang positif. Ada lagi yang tidak ada yang tidak piket. Berarti apa? Piket melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalimatnya ya, kesimpulannya tadi kita langsung menuliskan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Contoh membuat keyakinan kelas. Ini sudah selesai membuat keyakinan kelas ya. Terima kasih anak-anak, kalian sudah membuat kesepakatan kelas ya. Dari kesepakatan kelas kita sudah membentuk suatu keyakinan kelas ya. Kita sudah buat keyakinan kelas harus dilaksanakan dengan kesadaran diri ya. Oh, saya tidak boleh terlambat. Oh, saya makannya di luar ya. Harus sesuai dengan ada temannya yang di depan harus menghormati. Itu sebuah keyakinan kelas. Terima kasih anak-anak untuk kegiatan. Ya. Untuk testimoninya coba yang bawah bisa coba. Yang bawah. Itu tadi adalah contoh disiplin positif yang sudah dibuat. Ini respon anak setelah membuat keyakinan kelas. Perkenalkan, nama saya Indra Anastasia Noviana, kelas 5 SDN Kebun 03. Saya senang sekali dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dengan dibantu Ibu Lita. Dengan keyakinan kelas ini kami akan belajar menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru ya sudah sampai di penghujung acara ya, biar apa yang disampaikan saat ini bisa berguna, bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kita mau tepuk dulu ya Bapak Ibu guru biar tidak terlalu serius ya. Tepuk itik-kiwir ya. Tepuk itik-kiwir itu buat itu berarti berapa? 1. Saya bilang buat, kita tepuk. Tu itik-kiwir nanti seperti ini. Oke? Ya. Tepuk itik-kiwir. 1. Tu itik-kiwir. 1. Tu itik-kiwir. 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 Tepuk tangan. Terima kasih buat Bapak Ibu guru semua yang sudah memberikan waktunya untuk saya berdiseminasi pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada tutur kata salah yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Dan saya silakan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Lita yang sudah mendiseminasikan budaya positif. Sangat luar biasa sekali. Kita berikan aplaus untuk Bu Lita Rizwiarti. Menginjak acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo kami persilahkan kepada Bapak Ibu semua yang ada
Apabila ada sesuatu yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Bu, saya mau bertanya. Ya, monggo Pak Rizal. Pak Rizal mau berikan pertanyaan kepada kita. Sebentar Pak. Terima kasih Bu Moderator Bendari. Berita saya mau bertanya ini, jadi pertanyaan saya adalah bagaimana dengan Bapak atau Ibu guru yang memberikan pujian kepada murid, nah itu atau penghargaan yang memberikan ranking-ranking atau tingkatan-tingkatan untuk anak-anak tadi kita itu bagaimana? Connected. Ya, terima kasih untuk Pak Rizaldi untuk pertanyaannya. Tadi bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang memberikan ujian secara verbal dan perankingan. Kita tahu kalau ujian secara verbal itu tidak apa-apa. Ujian secara verbal bukan sebuah penghargaan atau barang seperti itu, ya. Kalau verbal berarti boleh ya Pak Rizal, ya. Kalau verbal ujian seperti itu dengan kata-kata tidak boleh. Tetapi kalau di dalam ranking, ya, nah di dalam rankingan ini yang kita bisa, misalnya semua kelas 1, misalnya kelas 1 itu kita kalau mau ranking, jangan ranking. Kita jangan ranking seperti itu ya. Tetapi nilai tertinggi ada nilai terendah seperti itu. Karena nanti akan membuat anak itu atau orang tua itu merasa gagal dalam melakukan mendidik saya. Anak saya sudah mendapat nilai yang paling terendah di kelas saya. Seperti itu Pak Bapak. Apakah ada yang lain lagi? Ya, coba saya mau tanya. Bagaimana Bu Lita cara membuat keyakinan kelas baik itu di tingkat atas maupun tingkat bawah? Seperti itu Bu. Terima kasih Bu Suyami untuk pertanyaannya. Bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas dari kelas bawah sampai kelas yang tinggi? Tentunya berbeda-beda deh. Untuk tingkatan yang lebih rendah dari kosakatanya juga berbeda-beda. Kita bisa mencari kosakata yang jangan terlalu panjang. Terus anak didik kita yang masih kelas rendah biasanya menulisnya juga belum bisa. Nanti Bapak Ibu guru bisa menuntun, membimbing untuk murid-muridnya bisa mencurahkan pendapatnya. Ditanya, mau apa? Nanti baru mengajari seperti itu ya. Membuat keyakinan kelas berarti kita harus bersama-sama di dalam satu kelas ya. Curah pendapat ya, satu dengan yang lain terus kita simpulkan. Bapak Ibu guru menyimpulkan dari pendapat anak-anak kita. Seperti itu Ibu. Ya, untuk kosakatanya jangan terlalu panjang. Mudah dipahami oleh peserta didik kita. Juga untuk keyakinan kelas ini bisa berubah sewaktu-waktu. Bisa kita tinjau ulang lagi. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Demikianlah pertanyaan dari Bapak Rizaldi dan Ibu Suyami yang sudah terjawab dengan baik oleh Ibu Lita Rizaldi. Di sini hanya sebagai penguatan saja tentang diseminasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Lita Rizaldi, semoga dapat memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Terlebih lagi tadi dengan penguatan yang sangat menarik sekali, yang tadi ada restitusi dalam penyelesaian masalah, kemudian pembuatan kesepakatan kelas, dan itu pun sangat berguna sekali bagi anak didik kita semua. Seperti yang kita ketahui dalam memberikan pendidikan karakter kepada siswa-siswi itu tidaklah mudah. Kita membutuhkan proses yang berkepanjangan. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang sudah Bu Lita Rizaldi tadi sampaikan, dengan menggunakan pembiasaan yang positif, dengan melakukan budaya-budaya positif, insya Allah kita dapat memberikan dampak yang positif bagi anak didik kita. Demikianlah proses diseminasi
budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Lita Riswiati. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tibalah pada penghujung acara kita pada hari ini, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.